Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiratnanila Salsabila dari mahasiswa Matematika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi Pigeonhole Principle atau prinsip sangkar burung untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar linier yang diampu oleh Bapak Ardi Sanudi. Prinsip sangkar burung atau Pigeonhole Principle menyatakan bahwa jika n burung terbang menuju m sangkar dan n lebih dari m, maka paling sedikit ada satu sangkar yang memuat dua atau lebih burung. Prinsip ini dapat diilustrasikan oleh gambar untuk n sama dengan 5 dan m sama dengan 4. Perlu diketahui bahwa n tadi adalah burung yang terbang menuju m sangkar dan m sangkar burungnya ada 4 seperti gambar yang sudah tertera. Ilustrasi A menunjukkan beberapa burung yang hinggap di sangkarnya, sedangkan ilustrasi B menunjukkan korespondensi antar burung dengan sangkarnya. Prinsip sangkar burung kadang-kadang disebut sebagai prinsip kotak atau Dirichlet karena prinsip tersebut dinyatakan secara formal untuk pertama kalinya oleh J.P.G.L. Dirichlet pada tahun 1805 sampai 1859. Dari gambar B atau korespondensi antara burung dengan sangkarnya di atas, kita dapat menyatakan prinsip sangkar burung dengan bahasa yang lebih matematis seperti berikut ini. Suatu fungsi dari himpunan hingga ke himpunan hingga yang lebih kecil tidak dapat satu-satu. Paling sedikit ada dua anggota domain yang memiliki bayangan yang sama di kodomain. Sehingga diagram panah yang menggambarkan fungsi dari himpunan hingga ke himpunan hingga yang lebih kecil harus memiliki paling sedikit dua anak panah dari domain yang menunjuk anggota yang sama di kodomain. Pada ilustrasi di atas, kita dapat melihat bahwa anak panah dari burung 4 dan 5 menunjuk sangkar burung 4. Selanjutnya ada contoh penggunaan prinsip sangkar burung. Contoh yang pertama, penggunaan prinsip sangkar burung adalah dari seluruh penduduk DKI Jakarta tahun 2013, apakah paling sedikit ada dua orang yang memiliki jumlah rambut yang sama di kepala mereka? Nah, pembahasannya adalah jawabannya adalah iya. Pada contoh ini, yang menjadi burung adalah penduduk DKI Jakarta dan yang menjadi sangkar burung adalah semua kemungkinan dari jumlah rambut pada setiap kepala penduduk Jakarta. Misalkan, populasi dari penduduk DKI Jakarta adalah P. Berdasarkan data dari Bapeda Jakarta tahun 2013, jumlah penduduk Jakarta adalah sekitar 9 juta jiwa. Selain itu, seperti kita ketahui, jumlah rambut yang dapat tumbuh di kepala manusia paling banyak adalah 300.000. Didefinisikan suatu fungsi H dari himpunan semua penduduk DKI Jakarta adalah X1, X2, X3 sampai dengan XP ke himpunan 0, 1, 2, 3 sampai dengan 300.000. Seperti berikut ini. Nah, seperti ini. Penduduk DKI Jakarta yang merupakan burung dimisalkan X1, X2, X3 sampai dengan XP dan HX1 atau jumlah rambut di kepala penduduk DKI Jakarta ada 0, 1, 2 sampai dengan 300.000. Itu yang merupakan kemungkinan jumlah rambut atau di sini dimisalkan sangkar burung. Karena jumlah penduduk DKI Jakarta lebih banyak daripada kemungkinan jumlah rambut pada kepala manusia, maka H bukan merupakan fungsi satu-satu. Sehingga paling sedikit ada dua anak panah yang menunjuk pada bilangan yang sama, atau dengan kata lain, paling sedikit ada dua penduduk DKI Jakarta yang memiliki jumlah rambut yang sama. Contoh selanjutnya, memilih sepasang bilangan bulat dengan jumlah tertentu. Misalkan A, himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika 5 bilangan bulat diambil dari A, apakah paling sedikit ada sepasang bilangan bulat yang jumlahnya 9? Pembahasannya jawabannya adalah iya. Kita
kita partisi himpunan A menjadi 4 himpunan yang saling lepas, yaitu 18, 27, 36, dan 45. Perhatikan bahwa setiap bilangan bulat di A muncul tepat 1 kali di 4 himpunan bagian tersebut. Dan jika jumlah bilangan bulat pada masing-masing himpunan bagian tersebut adalah 9, sehingga jika 5 bilangan bulat diambil dari A, maka dengan menggunakan prinsip sangkar burung, 2 diantaranya berasal dari himpunan bagian yang sama. Hal tersebut akan menyebabkan jumlah 2 bilangan bulat tersebut adalah 9. Nah, seperti kayak 1 ditambah 8 itu 9, 2 ditambah 7 itu 9, 3 ditambah 6 itu 9, 4 ditambah 5 itu 9. Untuk melihat dengan cermat bagaimana penerapan prinsip sangkar burung pada soal di atas, kita misalkan 5 bilangan bulat yang diambil sebut saja A1, A2, A3, A4, dan A5 sebagai burung dan himpunan-himpunan bagian sebagai sangkarnya. Fungsi P dari himpunan burung ke himpunan sangkar burung didefinisikan dengan memisalkan P sama dengan AI adalah himpunan bagian yang memuat AI. Di yang pertama itu 5 bilangan bulatan yang pertama yang merupakan 5 bilangan bulat yang terambil itu dimisalkan burung, dan P dalam kurung AI yang merupakan himpunan bagian yang memuat AI, lalu himpunan bagian partisi A atau sangkar burungnya yaitu himpunan bagian yang isinya 1,8, 2,7, 3,9, 3,6, 4,5. Fungsi P terdefinisi dengan baik karena setiap bilangan bulat AI di domain AI termuat oleh satu himpunan bagian karena gabungan himpunan-himpunan bagian tersebut adalah A, dan AI tidak termuat oleh lebih dari satu himpunan bagian A karena himpunan-himpunan bagian tersebut saling lepas. Karena jumlah burung lebih banyak daripada sangkarnya, maka paling sedikit ada 2 burung yang singgah di satu sangkar, sehingga 2 bilangan bulat yang berbeda akan dipasangkan ke himpunan bagian yang sama. Hal ini akan menyebabkan bahwa 2 bilangan bulat tersebut adalah 2 anggota yang berbeda dari himpunan bagian, sehingga jumlahnya adalah 9. Secara lebih formal dengan menggunakan prinsip sangkar burung, karena P bukan fungsi satu-satu, maka ada bilangan bulat AI dan AJ sedemikian hingga P dalam kurung AI sama dengan P dalam kurung AJ, dan AI itu tidak sama dengan AJ. Tetapi kemudian berdasarkan definisi P, AI dan AJ dimiliki oleh himpunan bagian yang sama karena jumlah semua anggota dari masing-masing himpunan bagian adalah 9, maka AI plus AJ sama dengan 9. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.